Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yazunnu, siapa yang ada mereka menyangka atau berprasangka allayyan surahullah, bahwasanya Allah tidak akan menolongnya Muhammad. Di situ Muhammad. Ya, yang surahu di situ adalah punya kepada Muhammad. Siapa yang ada mereka berprasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong Muhammad fid dunya. Fid dunya bermakna masa hidupnya. Ya, fid dunya di masa hidupnya, wal akhirah atau setelah meninggalnya.
Jadi Allah mempergunakan kalimat umum di masa hidupnya dan setelah beliau meninggal. Itu makna daripada ayat. Fal yamdud bisababin ila sama. Hendaklah dibentangkan tali ke loteng rumahnya. Dibuat tali ke loteng rumahnya. Kasih di situ di ayat disampaikannya fal yamdud bisababin ila sama. Hendaklah digantungkan tali ke loteng rumahnya. Kemudian disebutkan dalam ayat itu summal ya potok, kemudian gantung leher. Jadi kalau ada yang memprasangka Allah tidak menolong Muhammad baik di masa hidupnya atau setelah meninggalnya, eloklah buat tali atau stagen. Nah, kalau dulu nanti stagen, gantung diri. Begitu kata Allah. Kemudian lanjut ayatnya, falyanzur, maka kamu akan melihat di orang-orang yang mengganggu Muhammad itu, saksikanlah olehmu akibatnya. Itu makna falyanzur. Maka lihatlah olehmu nanti bagaimana kesudahan orang-orang yang mengganggu Muhammad itu, baik masa hidupnya atau setelah dia meninggal. Falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yabis. Maka kamu akan melihat pula bahwa perkembangan Islam itu tidak bisa dihalangi. Nah, itu maknanya. Dilihatlah olehmu bahwasanya perkembangan Islam itu juga tidak akan bisa dihalangi. Ayat berikutnya, wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Maka dengan demikian kami turunkanlah Al-Quran atau ayat-ayat untuk keterangan menerangkan orang-orang yang mendapat balasan terhadap yang mengganggu Muhammad itu. Wa annallahu yahdi may yurid, dan sesungguhnya Allah menunjuki orang yang dikehendaki. Jadi kalau tidak dikehendaki Allah, tidak dapat petunjuk. Ayat ke-17. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, wasobiin ini orang-orang yang beriman dengan kitab terdahulu atau orang yang menyembah apa yang disembah oleh nenek moyangnya, itu namanya sobiin. Wal nasoro sudah jelas Nasrani. Wal majusi yang menyembah api itu. Wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang berlaku syirik atau menyembah selain dari Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Maka orang-orang tersebut dapat memberi keputusan. Jadi tidak bisa memberi keputusan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka tidak bisa merubah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bermakna innallaha ala kulli syai'in syahid. Maka sesungguhnya Allah berkuasa dan menyaksikan. Alam taro annallaha, tidakkah kamu perhatikan bahwasanya yasjudulah, sujud kepada Allah. Ya, kalau membaca ayatnya begini, alam taro annallaha yasjudulah. Sampai situ membacanya. Baru bisa diterjemahkan. Tidakkah kamu perhatikan bahwasanya sujud baginya kepada Allah. Itu mana? Man fis samawat, ya, yang di langit. Wa man fil ard, yang di bumi. Was samsu, matahari. Wal qamaru, bulan. Wan nujumu, bintang. Wal jibal, gunung. Was sajaru, pohon. Wad dawab, binatang yang melata, yang halus.
yang melata. Kemudian wa kasirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Wa kasirun haqqa alaihil azab, dan kebanyakan juga membenarkan akan adanya azab. Wa may yuhinillah, dan siapa yang dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, maka tidak ada yang bisa memuliakan. Jadi kalau Allah yang menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Itu doa yang kita baca habis sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah yang memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak Pembina yang selalu setia, Pak Yus. Kemudian komitmen, jika diajak kemana-mana Pak Yus tidak mau, karena akan mencintai Islam Kafah. Mudah-mudahan rekomendasi diberikan kepada Pak Ju, karena Pak Ju wakil sekretaris lah. Jadi sekretaris umum keluar daerah, ketua keluar daerah, maka tentu tugas akan seharusnya direkomendasikan kepada sekretaris atau ketua yang tinggal. Ya Pak Yus. Jadi mudah-mudahan Islam Kafah terus menjadi berjalan lancar. Karena kalau terjadi umpamanya dalam wirid ini sakit salah seorang, itu ya harus ada yang bertanggung jawab. Jadi oleh sebab itu bantutnya yang murah mengelola ya Pak Yus. Jadi kalau sakit salah satu di antara kita sedang wirid ini, kalau tidak ada pengurus itu susah. Jadi hendaklah pengajian kita ini selalu dipimpin oleh pengurus kita. Ini salah satu komitmen dari Pak Yus, dan alhamdulillah pada hari ini Pak Ju, kemudian Pak Arsyad sebagai pembina, Pak Kantor, Pak Ustadz Sabila pula dari enggak kadang menakut. Jadi mari kita terus saling mengingatkan ya Ustadz Sabila. Kadang lah rabal. Ya, jadi ketika ketua tidak ada, mari kita ingatkan ketua merekomendasikan siapa yang bertanggung jawab di dalam wirid di hari Sabtu, di hari Minggu, sehingga kalau terjadi sesuatu, kita ada yang mengkabarnya. Insyaallah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian pemirsa Padang Kafah TV dimanapun berada, mudah-mudahan Allah menyertai kita dalam berbagi ilmu, menambah iman, dan memperbanyak amal. Inilah tujuan kita di pengkajian Islam Kafah, menambah ilmu, memperkuat iman, dan memperbanyak amal, serta bersilaturahim. Kita bersyukur pagi ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali setelah pulang dari Samudra Ilahi. Ya, kami ketika itu agak sempat marah sakit Pak Yus, karena pengurus masjid memarahi jemaah makan di sebelahnya. Tentu cara memarahi harus sopan, karena di hari itu agak kurang sopan. Saya temui kalian sebagai petugas masjid, jangan seperti ini. Banyak masjid yang sudah kami kunjungi melalui Padang TV Kafah, kami sampaikan pada pengurus Samudra Ilahi, ini kritikan kami. Cara mengkritik jemaah tidak kurang sopan. Jadi kami menyampaikan melalui Padang Kafah TV sebagai kritikan untuk pengurus Samudra Ilahi di Carocok Painan. Jadi yang diharipnya itu adalah ibu-ibu awak, mande-mande awak, dan nyuhari ibu awak. Kan tak etika kurang etika. Jadi kata kami ketika itu kepada dengan Pak Al, sudah banyak masjid yang kami kunjungi. Nah, memang emperan masjid ini adalah tempat makan dan tempat istirahatnya orang yang musafir.
Kalau tadi Anda kata mengkritik, maka kami memasukkan ke sini surat secara resmi. Seharusnya balas secara resmi dan tulis dalam surat itu. Nah, ini etika untuk di Masjid Samudra Ilahi. Tentu bisa kami umumkan ke jemaah. Nah, ternyata kami dinanti hanya dengan tukang foto, tidak dengan pengurus. Begitu Pak, ya Pak Jum? Ya. Itu yang kita sampaikan kemarin. Ya. Jadi kita sebagai tamu datang secara legal pakai surat, 3 kali bertemu dengan pengurus, suratnya ada. Nah, seharusnya juga dijawab oleh pengurus Samudra Ilahi. Kita bukan pemarah, bukan pendendam, tapi menegakkan aturan. Ya, kalau tidak suka ya dengan cara sopan, karena kepada ibu kita sendiri saja tidak boleh menghardik kalimat A. Jadi kita bersyukur terus, mudah-mudahan ibu-ibu yang kemarin karena hari itu mudah-mudahan lanjut makan ya. Bertampuk Pak. Ya. Ya, bertampuk. Kan yang tinggal nasi itu jadi enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau di situ nanti kita agak kecewa, mudah-mudahan di Masjid Raya Mantua nanti kalau Pak Pak Mas dengan Bu Didi dapat mengkonfirmasikan dengan JBKMT di Mantua, mudah-mudahan kita memprogram nanti, mudah-mudahan kita laksanakan habis zuhur lah. Karena kepatang kaja-kaja, jadi sholat zuhur awal dulu, atau makan dulu, sholat zuhur, baru acara sampai asar. Baru menurun kelo sampai pada Pak Ju. Itu rencana. Jadi mudah-mudahan acara itu dapat berjalan dengan lancar. Acara itu sedikit saja hari itu ulang tahun Ustaz Kedir Junaid 1 Januari kan? Jadi kalau 1 Januari kita cari ke puncak seluruh dunia ya. Puncak Lawang ya. Barangkali itu sebagai informasi, sebagai semangat. Dan untuk Ibu Adek dengan Ibu Epianton, Ibu Epianton, jangan ibu-ibu saja baju untuk kami, aku mendaftar lagi ya. Jadi laki-laki harus pakai itu loh. Jadi kalau keluar Wak, pakai baju seragam supaya nan putih tidak kena minyak sambal. Kalau ditukar yo warna mocha dan kuning, kuning kadiang. Awas setuju ya Pak Sebrila? Ustadz Sebrila? Yuk. Itu setuju? Insyaallah. Ya ampun 2,5 dan 2 meter, kau tak muat. Lah, kita bahas ayat, judul ayat kau balasan Allah terhadap orang yang mencela Muhammad. 3, itu 4 ayat itu 1 dekad gitu. Jadi 4 ayat tadi itu 1 dekad. Pertama, apa kata Allah tadi? Apakah kamu menyangka bahwasanya Muhammad itu tidak ditolong oleh Allah? Jadi kalau ada yang menyangka, apa kata Allah? Bantangkan tali kalau langit rumah, udah itu tuang diri. Ya. Jadi dengan seorang. Kemudian falyanzur, maka lihat olehmu bagaimana orang yang menghina, mencaci maki, memperolok-olokkan Muhammad itu, bagaimana Allah membalasnya. Awak buktikan dulu Bu, di zaman beliau hidup. Ya, di zaman beliau hidup, yang pertama kali yang ingin mencelakai beliau adalah Abu Jahal di Mekah. Di Mekah. Siapa Abu Jahal ini? Kakak ayahnya. Ya, kakak ayahnya. Paman. Ya, paman. Pak Tuo, Pak Tuo dek Nabi kita Nabi Muhammad. Abu Jahal. Bagaimana beliau ingin mencelakai Muhammad setelah jadi Nabi? Beliau buat lubang di muka rumah. Kemudian di dalam dia ranjau. Sudah itu disuruh anak padusinya main bau Nabi kita Muhammad. Karena Nabi ini adalah orang beretika, orang berakhlak. Walaupun pamannya orang jahat, kalau dia kabar sakit pasti ngesilau. Maka lubang dibuat
Sudah itu anaknya diperintah menjauhi Muhammad. Maka tabahulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Jahal. Begitu hampir sampai ke muka lubang, Jibril datang. Muhammad, di depanmu ada jebakan yang dibuat oleh pamanmu Abu Jahal. Dia hendak mencelakaimu. Maka berputarlah. Nabi pulang kembali. Di saat Nabi berputar itulah lupa tukang jareknya. Ya, lupa yang menggali lubang dengan lubangnya. Dari sekolah asal kato pituan minang. Dia yang menggali lubang. Dia masuk lubang. Hanya masuk lubang. Nah, jadi berlarilah Abu Jahal yang di atas rumah tadi yang pura-pura sakit tadi, dia mencari Muhammad berputar, berlari. Berlari terjerembab ke dalam lubang. Awak nak naik. Nah, luka-luka karena di dalamnya sudah dibuat ranjau. Di Abu Jahal sempat luka-luka. Dan kemudian di dalam luka-luka tadi dipanggillah budak-budaknya untuk menolongnya. Diulurkan tangan tidak sampai, ditambah tali tidak sampai, ditambah tali tidak sampai, diumpaulian tidak sampai. Begitu kok Allah perlihatkan. Tapi begitu dia menyerah, Muhammad, tidak ada yang bisa menolongku kecuali engkau. Maka ditolonglah oleh Nabi hanya dengan mengulurkan tangan sampai pertolongan. Ya. Tapi sampai di luar Abu Jahal mengatakan, yo hebat sihir kau nak. Indah bersyukur loh, tapi mencarikan fitnah atau kalimat yang tidak mengenakkan. Hebat sihirmu Muhammad. Lain dipuji tapi nakikkan nanti ya. Jadi itulah pertama kali untuk Abu Jahal. Dan akhir hayat Abu Jahal ini meninggal bersertaan dengan berdekatan dengan Abu Lahab nanti ceritanya ketika mendengar berita perang Badar. Di perang Badar itu menurut kedua beradik Abu Lahab, Abu Jahal, bahwasanya pasti Muhammad mati. Karena diutus 3.000 orang dari Mekah yang menanti 313 orang. Kan pasti benar. Pasti Muhammad mati. Dari segi tapi ternyata kabar sampai ke Mekah bahwasanya yang 3.000 tadi porak-poranda, di antaranya 2.000 lebih menjadi korban dan 700 orang mu'alaf. Kemudian hanya beberapa orang yang bisa pulang ke Mekah. Hanya dengan 300. Disitulah Allah menolong dengan 3 surat. Pertama surat Al-Anfal ayat 9. Diturunkan 1.000 malaikat. Di surat itu Ali Imran 124, 125. Dia tidak bisa 1.000 ditambah 3.000. Tidak cukup 3.000 ditambah 5.000. Istastaghiitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Jadi didatangkan malaikat 1.000 pakai tando saduan. Murdifin itu pakai tando, Pak. Jadi dicalik dari pasukan dan 3.000 kok pakabe palo saduan. Gimana dapat di Muhammad pasukan sebanyak itu, Pak? Tinggi-tinggi gadang-gadang. Malaikat. Ya. Begitu. Jadi 1.000, pasukan kedua 3.000, pasukan ketiga 5.000. Jadi 6.000. Berapa? 8.000. 8.000. Jadi inilah pertolongan Allah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, kalau ingin pula meminta pertolongan malaikat, amalkan surat Al-Anfal ayat 9 tadi. Istastaghiitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Kalau di ayat lain mursalin itu ditando jo. Lanjut. Jadi Abu Jahal meninggal dalam keadaan tagak. 2 jam sesudah meninggal jasadnya busuk. Ya, kita tutup sehingga menguburkannya Abu Jahal ini tidak bisa dengan tangan karena jasadnya sudah langsung dengan busuk. Dikuburkan di Bukit Lahab pada kakaknya. Kemudian setelah di Mekah yang memperolok-olokkan Nabi kita ini juga Abu Lahab. Jadi di samping Abu Jahal ada Abu Lahab. Abu Lahab itu Bapak dan Ibu layado orang namua mencaci maki Muhammad. Jadi kepiang. Iya dia.
Itu makanya dalam surat Muhammad surat Al-Ahzab itu disebutkan ma'alna anhu maluhu Wa ma kasab. nah, tidak bermanfaat akan hartanya, akan alna itu kekayaan. Tidak bermanfaat kekayaan Abu Lahab itu, maluhu hartanya, ditambah lagi kekayaan, kemudian maluhu ya hartanya. Kenapa? Karena hartanya itu dibagi bagian kalau ada orang mencaci maki Muhammad. Maka dimanfaatkanlah di orang Asado Abu Lahab, Asado istrinya Ummu Jamil, dia caci Muhammad di bukunya. Karena kalau dicaci di bukunya udah dimanfaatkan di orang. Nah, makanya dalam surah Al-Ahzab itu ma'alna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatalah. Di lehernya nanti, jadi hartanya yang dikeluarkan itu akan dirubah jadi rantai. Kembali ke Paris. Nanti ke di leher, dililitkan ke lehernya. Begitu juga kepada istrinya. Lanjut ayatnya. Tabat siada billahi wa tabat ma'alna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatalah. Wamro'atuhu amalatal istrinya wamro itu istrinya ya, istrinya mengikut seperti itu. Dan lihat Bu, jadi setelah perang Badar itu mendapat kabar Abu Lahab, Abu Jahal ini tetap di Mekah memantau ya. Maka ketika mendapat kabar bahwa perang Badar kalah, kedua-duanya mesti tagak. Jadi mencari suaminya tagang-tagang. Kalau tempat tagak itu kan serang jatuh kalau gitu kan. Mencari lakinya lah tagang-tagang Ummu Jamil tadi itu melihat Abu Lahab, dibawalah oleh istrinya ini ke bawah salah satu pohon. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Madinah di Jabal Makmek itu ada pohon agak model bunga ros, jadi nyoba manjang. Anak medurinya panjang-panjang. Jadi ketika Ummu Jamil menarik suaminya ke bawah pohon itu, maka pohon itu melilit leher Abu Lahab. Abu Lahab. Kemudian ketika Ummu Jamil mau melepaskannya, malah tiap nyobai lo leher istrinya. Begitu kisahnya. Ya, jadi kedua-duanya meninggal di tempat yang sama, kemudian jasadnya busuk sehingga anak-anaknya tidak bisa menguburkan secara layak. Maka pakai tali koboi Pak. Jadi menangkut kudo, pakai. Jadi sehingga dapat jasad ayahnya baru dielok sepanjang 15 kilo. Karena meninggalnya di dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah di sekitarnya, dibawa ke Bukit Lahab. Jadi kalau kita di Mekah, kalau ingin berjalan-jalan ke Bukit Lahab, ke Jabal Lahab namanya, 15 kilo dari kota Mekah. Naik. Itu sampai hari ini, 2009 balik akhir sempat ke situ, kuburannya masih busuk. Begitu Allah falyanzur. Lihatlah olehmu bagi orang yang menghina, mengganggu Muhammad masa hidupnya. Nah, saya lihat tiba di Madinah. Itulah selesai Abu Jahal dan Abu Lahab. Akhirnya di Madinah, siapa yang mengganggu dan mencemoohkan beliau di Madinah? Pertama Abdullah bin Ubay. Ya. Abdullah bin Ubay orang yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah awal. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa iza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Itu yang diceritakan ayat itu Abdullah bin Ubay dengan antek-anteknya. Kalau bertemu Muhammad sujud-sujud ya Pak. Ya, aku beriman dengan Muhammad. Aku bersama Muhammad. Wa iza qalu ila sayatinihim. Kalau tiba Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid yang belum masuk Islam ketika itu, mana aku Allah, ya, kami masih bersama kau, jangan lain. Inna mana, no mustaziun,
Abu duduk-duduk lagi Muhammad kemana perolok-olokkan dia terus. Gua bayangkan. Dia mengko ya. Kok ketika pilkada aku berlaku benar kenapa? Tiboy ko, Iyalah. nah yolah, jadi hati-hati gitu. Ya, begitu Abdullah bin Ubay. Dibuktikan ketika perang Uhud Abdullah bin Ubay berniat membunuh Muhammad. Kepil RT kan kalender. Hah? Pil RT kalender. Kalau pilihan gue lah tambah gue MP kan. Ya. Jadi Bapak Bu, setelah dilihatnya kondisi perang Uhud ini potensi untuk bisa mencelakakan Muhammad, maka ketika sudah berangkat kepada Bukit Uhud, pasukan 300 orang dibawa lari oleh Abdullah bin Ubay, sehingga berkuranglah pasukan. Ya, pasukan umat Islam ketika itu kan makanya kalah di perang Uhud itu, hampir menang. Kemudian Abdullah bin Ubay lari dengan 300 orang. Maka berceceranlah pasukan, sehingga yang di Bukit Umat disengaja oleh Abdullah bin Ubay. Jadi yang mati kok pasukan lawan, hartanya tadi tidak diambil oleh Abdullah bin Ubay, tapi diserak-seraknya supaya yang di atas Bukit Umat turun. Atau kisahnya, sehingga berlarilah pasukan yang di Bukit Umat. Jadi bapak-bapak kalau pergi ke Jabal Uhud, itu bukit yang wak panjang itu bukan Bukit Uhud, itu Bukit Rumat, ya, Bukit Rumat namanya. Nah, jadi disitulah pasukan Nabi menanti pasukan Quraisy dengan panah. Tapi karena pola berserak-serak wah harta, maka turun terpegoda. Ditinggal Bukit Rumat. Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam, beliau memimpin pasukan Quraisy naik dari sisi belakang. Beliau yang adu di atas, panah-panah sedua. Sehingga banyak yang gugur, termasuk Rasul. Betis beliau kena panah, pinggang beliau kena sabit. Kemudian pipi beliau pernah sempat luka. Dan ketika itulah seorang perempuan, ya, Ummu Umarah, yang gadis ketika itu melihat Muhammad sudah terjatuh dan hampir terbunuh, beliaulah yang mentameng dengan dirinya. Ya, seorang perempuan yang disebut oleh Nabi dengan singa merah padang pasir, Ummu Umarah. Ya, umurnya ketika itu sekitar 32 tahun. Nah, beliaulah yang menyelamatkan Rasul di perang Uhud. Ya. Beliau tidak terbunuh karena beliau punya 9 pedang. Jadi pinggangnya kalau ibu tuan, anak gadis di pinggangnya, pedangnya 9. 8 sudah jatuh karena menghadangi orang yang akan membunuh Muhammad. 8 sudah jatuh. Nah, maka pedang yang ke-9 lah Pak yang dapat menyelamatkan Muhammad. Kemudian Muhammad digendong oleh Ali dengan Abu Bakar, tarikan ke pinggang Bukit Uhud. Di Bukit Uhud itu tingginya 1050 meter. Nah, dari 1 kilo, panjangnya 7 kilo. Nah, kalau kita timbang berapa deh? 7 kilo, itu Pak Ju nanti tahu kan kubiknya tuh ya. 7 kilo tambah 1050 meter. Ya, 1050 meter. Itu pahalo awak supaya jangan apa? Itu pahalo sholat jenazah, memandikan jenazah, ya, mengapani jenazah, menguburkan jenazah. Siapa yang memandikan 1 kirat, siapa yang mengapani 1 kirat, yang menyolatkan 1 kirat, yang menguburkan 1 kirat. Dan tadi sampai kirat. Pada 1 kirat itu ya Rasulullah sagadang Bukit Uhud. Artinya 7 kilo kali 1050 meter. Nah, kalian salah barang-barang itu palo sholat jenazah. Jadi ketika ada kok sambung-sambung seketek supaya masuknya nabo. Nah, bagaimana kesudahannya? Abdullah bin Ubay kembali berkeliling sampai ke Madinah. Ayuhan nas, hei sekalian manusia, Muhammad sudah mati. Dia sampaikan
Nah, maka pada saat itulah turun surat Ali Imran ayat 144. Surat Ali Imran ayat 144 mengabarkan bahwasanya Muhammad belum mati. Tapi cara Allah mengabarkannya berbeda, agak marah Allah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali utusanku, Rasul Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Fa in mata, apakah kalau dia mati, au kutilam qalabatum, atau terbunuh, ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama nenek moyangmu? Bukalah latabi rabu Allah benar. Apakah Muhammad kalau mati atau terbunuh, kalian akan kembali ke agama nenek moyang kalian? Ya, begitu ayat ini sudah hafal, Bapak dan Ibu, Abu Bakar hafal langsung, Ali hafal, berlarilah dari pinggang Uhud tadi turun ke bawah, menyampaikan ayat ini ke Bukit Rumah kembali, dibacakan. Nah, maka disitulah semangat umat Islam tahu kembali bahwa Muhammad masih hidup. Apa buktinya? Ini wahyu baru turun. Ya, ini wahyu baru turun. Surat Ali Imran ayat 144. Lah, itu untuk sebagai memperkuat. Bapak dan Ibu, bagaimana akhir dari kematian Abu Lahab, Abdullah bin Ubay? Selesai perang Uhud, nah, kemudian Abdullah bin Ubay juga menginisiasi mendirikan akan masjid Dirar namanya. Maka masjid ini dibangun oleh Abdullah bin Ubay untuk memecah belah umat di Madinah. Maka turun surat At-Taubah ayat 103, Allah menyuruh Muhammad untuk membakar masjid ini. Ya. Jadi 3 masjid yang sudah dibangun, Pak. Kuba, Nabawi, Qiblatain. Ano boleh sih Dirar. Nah, maka yang Dirar ini diperintahkan Allah untuk dibakar. Itu surat At-Taubah ayat 103. Setelah perang Uhud, nah, maka anak dari Abdullah bin Ubay ini namanya juga Abdullah. Ya, namanya juga Abdullah. Apa kata anaknya kepada Nabi? Dia bersama Nabi, Pak. Dia yang ikut menggendong Nabi sampai kata itu anaknya. Apa kata anak Abdullah bin Ubay? Izinkan aku selesai ini untuk memenggal kepala ayahku. Apa kata Nabi? Jangan kau kotori tanganmu dan kakimu yang sudah ada dalam surga. Kata Nabi kepada Abdullah bin Ubay. Nanti ayahmu akan sakit dan menemui ajalnya setelah mendengar berita bahwa anaknya akan memenggal kepalanya. Memang yuk, setelah tahu bahwa anaknya yang akan memenggal kepalanya, Abdullah bin Ubay jatuh sakit. Kemudian meninggal seminggu lamanya, badannya panik, bukunya bagikan terbakar, macam kajang, begitu Allah perlihatkan. Nah, itu terhadap Abdullah bin Ubay. Sebagian berpendapat bahwasanya kemudian setelah Abdullah bin Ubay meninggal, ini sebagian berpendapat bahwasanya anak dari Abdullah bin Ubay ini minta kepada Nabi, sholat kejualah jenazah ayahmu. Kan dia pernah mengucapkan tersyahadat. Umar sangat marah, Abu Bakar marah, masuk orang sebelum itu sholat kejualah. Apa kata Nabi? Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada kalian. Maka patuhlah, datang ke masjid. Sampai di masjid, jenazah sudah disiapkan. Nabi akan takbir menjadi imam. Turunlah surat At-Taubah 84. Wala tusolli ala ahadihim mata abada. Jangan kamu solatkan salah seorang dari mereka untuk selama-lamanya. Wala takum ala qabri. Jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Wahum mata fasikun. Mereka itu mati dalam keadaan fasik. Begitu marah Allah. Balik awak ke surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah tadi apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sambungan ayat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Jadi Allah sendiri yang membalas olok-olokkan itu. Kapan? Laka disemayangkan, dilarang oleh Allah. Nah, itu siapa tuh? Abdullah bin Ubay. Bapak dan Ibu, yang betul itu anak. Kesenannya terjadi. Jam 10 sekali. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Yang memperolok-olokkan yang berikutnya Sa'labah. Sa'labah, Bapak Ibu, nah, ini asbabul wurud. Asbabul wurud namanya penyebab Nabi berputar sesudah sholat. Itu asbabul wurud namanya. Jadi kalau ada hadis muncul, kalau ada Nabi memberi petunjuk, itu namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran, asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Jadi penyebab ayat turun. Ya. Kalau hadis asbabul wurud. Jadi kenapa Nabi sesudah sholat Bapak Ibu menghadap ke belakang, ke kanan atau lepas ke belakang? Ya. Jadi kalau Nabi tidak yakin Pak Ju tiba, Pak Arsyad tidak nampak, maka beliau putar 180 derajat. Karena orang-orang kok tidak tiba. Begitu. Tapi ketika beliau akan sholat tadi berkatakan, saya luruskan suku, beliau cari lacukui. Karena lacukui, beliau hanya menghadap separampe. Itu asbabul wurudnya tuh Pak. Dia ada yang berputar, ada yang tidak. Nah, maka Nabi itu berputar sabi-abinya kalau tidak yakin sahabat ada yang tidak datang. Kalau sudah yakin dari menjelang sholat sahabat sudah datang, beliau hanya seperempat. Itu perlu awak tahu Pak, makanya imam berputar sesudah sholat itu asbabul wurudnya. Ya? Tidak semuanya. Apalagi imam-imam yang baru-baru ini yang mengandalkan hafalan saja. Ya. Itu para tugas kita belum Ustaz sebenarnya. Nah, jadi ketika beliau melihat ke belakang tadi nampak Sa'labah seperti apa keluar tadi. Ya. Sa'labah, mau keluar. Allah sedang membentangkan tangannya menunggu doamu. Engkau pulang. Maka kata Sa'labah, ya Rasulullah, baju Nabi pakai itu sedang ditunggu di istri aku. Istri aku belum sholat. Itu sholat maghrib dulu. Maka apa kata Rasul? Aku sesudah isya tuh tamu yang bayar. Ya. Sesudah itu setelah sholat isya ditemuilah Sa'labah. Diceritakan. Kalau begitu sholat subuh besok datang. Didoakan kemudian diberi 2 ekor kambing. Sepasang. Ya. Mudah-mudahan selepas ini kambing ini akan berlaku tidak sewajarnya. Kenapa tidak sewajarnya? Biasa kambing beranak sekali 6 bulan. Tapi karena doa Nabi sekali 3 bulan sudah punya anak dan selalu kembar. Ya, sehingga Sa'labah menjadi orang kaya. Orang kaya. Ya, mulai kaya, mulai nak nampak. Lah kayo mulai nak tibo. Tidak hanya sholat apa? Tidak hanya sholat wajib. Kemudian Jumat pun tidak kelihatan. Ditanya, mana Sa'labah? Dia sudah semakin sibuk ya Rasulullah. Kambingnya semakin banyak. Kemudian sudah dapat kabar puasa Sa'labah kambingnya sudah lebih senisab. Pungut zakatnya. Yang menyuruh Nabi, ya datangi Sa'labah, datangi minta zakatnya dalam 40 ekor beli 1. Akhirnya Sa'labah juga menolak. Kambing kuambo mengembaluan, kok nama jago kerja-kerjaan lo, bukan sudah mulai kasar. Ya, akhirnya di zaman Nabi sampai Nabi meninggal, Sa'labah tidak membayar zakat, tidak lagi datang. Di zaman Abu Bakar Siddiq diulang-ulang memintanya balik, tidak diberi
Di zaman Umar bin Khattab beliau semakin kaya diminta juga tidak diberikan. Kapan dia mendapatkan yahdi, mulai dapat petunjuk? Zaman Utsman bin Affan. Mulai sadar, takana-kana. Mulai sadar. Didatangi Utsman bin Affan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kamu akan membayar zakat kamu. Ketika itulah Utsman sangat marah, tapi marahnya caranya lembut. Sahabat, ketika Muhammad seorang yang soleh, yang sudah dijamin masuk Islam, sudah tak ada lagi di keraguan, engkau tidak menghargainya. Abu Bakar datang kepada engkau juga tidak menghargainya. Umar datang kepada engkau juga tidak engkau hargai. Aku ini orang dhaif, tidak berhak menerima zakatmu. Begitu kata Utsman. Maka setelah dia pulang menemui Utsman bin Affan, maka Sa'labah hartanya mulai diambil oleh Allah. Ada yang mati, ada yang dirampok, ada yang mencuri orang, sehingga yang ribuan daripada ternaknya tadi sudah hilang. Dan akhirnya di zaman Utsman bin Affan, Sa'labah menjadi gila, bertelanjang di Madinah, pakai cambuk dia mengalau seakan-akan kambingnya masih banyak. Dan mati di samping Baqi. Ya, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan gila. Ya, itu balasan untuk Sa'labah. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, pengajian Islam Kafah dan pemirsa Padang Kafah TV dimanapun berada. Kita lanjut setelah beliau meninggal. Jadi kalau masa beliau meninggal banyak, ya. Pada masa setelah beliau meninggal, 150 tahun setelah Nabi meninggal. Kalau dulu Isawah kan sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah. Jadi Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150 Hijrah atau sekitar tahun 800-an Masehi. Kenapa tahun 800-an Masehi? Nabi kita lahir 571 Masehi. Jadi Nabi tambah 50-an sampai puluhan. Lah 700 nah 700 setelah 52 tahun baru hijrah. Ya lah 750-an. 150 tahun sudah itu berarti lah tahun 900 Masehi. Jadi Imam Syafi'i itu lahir hidup pada tahun 900 Masehi atau 150 Hijriah. Nah, masa Imam Syafi'i mengumpulkan ayat-ayat, mengumpulkan hadis-hadis yang sudah tercecer, dimasukkan kepada berbagai kitab yang terkenal ketika itu Muwatta, karya daripada Imam Malik, ya. Dibacakan oleh Imam Malik kepada seorang mufti namanya Abdullah, tapi Abdullah di belakangnya Muluko. Abdullah itu mengatakan ketika Syafi'i membacakan hadis-hadis, dan hadis itu sering dibaca oleh Tuan Guru Abdul Somad. Apa bunyi hadisnya? Ketika kau bangun tidur, hendaklah tanganmu kau basuh, karena kau tidak tahu malam tadi tanganmu ada di mana. Kan begitu? Kan sering dibaca oleh Tuan Guru Abdul Somad. Ternyata hadis itu punya sejarah. Bagaimana sejarahnya? Ketika di zaman Imam Syafi'i, hadis ini dibacakan di depan mufti, di depan orang kaya, maka orang kaya ini berkata, Imam, aku tidak perlu membasuh tanganku, karena aku tahu malam tadi tanganku di mana. Sprayku bagus, tempat tidurku bagus, bersih. Jadi dia sombongkan. Besok paginya, kan hadis Nabi yang diperolok-olokkan, tapi tidak ada lagi hadis saja, ya. Maka ditemukan dia meninggal besok paginya, telapak tangannya ini berada di dalam duburnya dan sedang bergelimang dengan tinja. Nah, ini bukti bahwa ayat tadi Allah akan menolong Muhammad masa hidupnya atau masa setelah meninggalnya. Jadi walaupun hadisnya yang diperolok-olokkan, dapat lihatkan. Nah, kita turun ke bawah. Jadi kalau di masa-masa itu banyak. Kita runut Pak Yustan lahir tahun 50. Yang lahir 1938 ada? Parsan? Enggak, ya enggak. Ada.
9 balik 38. Kenapa Awan Sabik setelah balik 38? 9 balik 38 itu meninggalnya Mustafa Kamal Atatürk di Turki. Jadi 9 balik 22 Turki kerajaan Utsmani dihancurkan. Ya, dihancurkan, yang memimpin Mustafa Kamal Atatürk. 9 balik 22 sampai 9 balik 38. 9 balik 36 Atatürk jatuh sakit. Seluruh tubuh di dalamnya kena kanker. Tak bisa berbaju, hangit. Sehingga minta dibawa ke tengah laut supaya dingin. Hendak dicarikan lurah tempat supaya dingin. Ternyata semakin hangat. Ya. 2 tahun menderita. Atatürk itu, Mustafa Kamal itu 2 tahun menderita. Panas badannya, kemudian sudah berbau busuk. Nah, 1938 meninggal bulan Oktober. Ketika dikuburkan, campaan badannya kok kate di tanah setinggi 15 meter. Ya, tak diterima. Sudah itu diusahakan dia karena orang gak dama. Diusahakan dia membuat, masih tidak diterima. Akhirnya kan kalau di Turki itu Pak, di Arab tuh gunung-gunung kok rata-rata mejen Pak. Jubin. Jadi dibuatlah bongkahan jubin ko yang gak gadang, maka dihimpitlah badannya untuk menguburkan. Baru tak tanda kate. Setelah 15 tahun, kalau 15 tahun berapa? 38 sampai 50 berapa? 53. 53 tahun 9 balik 53 diulang menguburnya balik. Masih dicampak di tanah. Ya, jasadnya masih tidak. Makanya 9 balik 50 itu dikuburkan di Museum Ankara di Turki itu. Dikuburkan masih dihimpit dengan jubin sampai hari ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baik ke Turki masuk ke Museum Ankara itu, maka di pintu baju awak kok disemprot kini kok. Di kalau kini kok Pak Yus baik kasinan baru masuk di pintu museum itu, baju awak kok disemprot dengan minyak harum yang tak kamu harumnya supaya bau Mustafa Kamal tidak lengket. Apa ya ini? Kalau ingin membuktikan tentu ke Turki ya, iya Pak. Coba di seragam baru. Insyaallah. Situ dah bawa wisata Oh ya. Ke situ dah bawa wisata. Jadi busuk sampai kini. Mungkin itu masih alun dia lain karena awak alun jangan alun hidup lain. Mau 53 lah dia ambil. Ariel Sharon Perdana Menteri Israel. Baru tahun 2000 ke Padang. Ya, yang menghancurkan lambang-lambang. Kalau Atatürk tadi siapa yang dihancurkannya di Turki? Mengganti azan dengan bahasa Turki. Tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berhijab, masjid dijadikan museum, sampai menari-nari. Itu Ayah Sofia. Hari ini sudah kembali ke tangan umat Islam. Padahal masjid itu adalah dibeli oleh Sultan Hamid II, ya, yang merebut Turki atau ketika itu. Bapak dan Ibu, Ariel Sharon apa yang dihancurkannya? Lambang-lambang Islam di Palestina. Kemudian menghancurkan perjuangan Islam. Maka Ariel Sharon 8 tahun menderita. Nanti pulang Siko buka YouTube, lihat penderitaan Ariel Sharon menjelang ajalnya. Ya, siapa Ariel Sharon? Perdana Menteri Israel. Baru di zaman modern sudah ada videonya. Bagaimana beliau sakit selama 8 tahun itu, sudah ada videonya. Jadi itu orang-orang yang mengganggu Muhammad. Terakhir kepada di bulan Oktober kepada Larpitz, ya, itu Pak Yus ada video ini. Ya,
dari 2007 dikawal oleh polisi kemana-mana dengan 2 orang polisi, sudah menghabiskan. Jadi ada orang yang menilainya tidak hanya dari sisi lain, menghabiskan anggaran negara untuk mengawal hanya untuk seorang orang dari 2007 sampai 2021. Akhirnya Allah perlihatkan bagaimana Allah, apa kesalahannya, membuat karikatur Muhammad, kepalanya pakai sorban, badannya badan Nadia. 2007 disiarkan di pemberitaan Inggris, di Finlandia. Nah, inilah dosanya. Jadi akhirnya fotonya yang dibawa oleh polisi tadi mantap bus atau truk, kemudian tas sapi, dalam keadaan tas sapi tadi tiba otoderek. Otoderek itu kan kawinnya kawin kue, ditarik putus. Nah, maka dibiarkan oleh Allah meraung-raung sampai ajalnya dalam keadaan terbakar, foto terjepit. Ya, nah, itu baru terjadi, baru sebulan baru. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukti bahwa Muhammad selalu ditolong oleh Allah. Jadi masih kita lihat sajalah orang-orang yang memperolok-olokkan Nabi kita Muhammad SAW, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padahal nenek awak kepatang mengolok-olokkan mana? Orang barabui masuk Islam, nyo keluar dari Islam. Ya. Sekarang tidak tanggung-tanggung orang cerdas masuk ke dalam Islam. Ya. Kita lihat, orang Barat itu sekarang masuk Islam karena ayat-ayat aneh. Ada yang meneliti tentang ayat idah. Pak umat Islam kok jadi medbana, Pak kok idahnya sudah menikah 3 bulan 10 hari. Tadi diteliti oleh seorang ahli rahim dan ahli forensik dengan ahli sidik. Nah, diteliti rasio yang terkandung itu. Ternyata ibu, kalau ibu-ibu punya suami, kemudian ibu bergaul dengan suami, itu bekas gaulannya tadi tidak hilang sampai 3 bulan 10 hari. Dan ditelitinya perempuan-perempuan di luar Islam banyak sidik jari di rahimnya, sidik, sehingga disimpulkan oleh orang Yahudi ini, ya, oleh orang Yahudi ini, berarti orang di luar Islam perempuannya rata-rata berselingkuh, berzina dengan laki-laki lain dalam bersuami. Itu hasil penelitiannya. Jadi ternyata 3 bulan 10 hari itu hasil hubungan suami istri tidak hilang. Dan siapa yang berhubungan akan bertemu di situ. Akhirnya masuk Islam. Hebat Islam. Ya, hebat Islam masuk. Di Inggris, tukang laundry masuk Islam. Dia seorang penganut Kristen Katolik yang tidak tahu ortodoksnya, tapi masuk Islam hanya karena dia seorang memiliki laundry. Apa laundrynya? Ketika dia menerima pakaian dalam orang Islam, bersih-bersih. Ketika dia cuci, bersih-bersih. Ketika yang diterima di luar Islam, semua jelek, kemudian menjijikkan. Itu hasil penelitian. Maka diteliti, dia tanya lah, Pak, maka celana orang Islam ini tidak busuk, tidak kotor, katanya, tidak jijik kami mencucinya. Maka diceritakanlah bahwasanya kami minimal 5 kali sehari semalam ada istinja. Ya, nah, begitu diceritakan. Makanya dengan hanya meneliti celana dalam saja dia bisa mendapat petunjuk dari Allah. Nah, jadi orang yang masuk Islam itu orang cerdas. Ya, orang cerdas. Orang yang keluar Islam itu begitu perbandingannya itu. Nah, yang masuk Islam cerdas, yang keluar Islam kurang cerdas. Rabak saya nampaknya lah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maka marilah kita lanjutkan kembali ayat ini. Apa janji Allah tadi? Pertama, siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad tidak ditolong di masa hidupnya atau setelah meninggalnya, hendaklah gantung lehernya. Kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
memperolok-olokkan Nabi Muhammad, dan lihatlah bahwasanya Islam tidak akan bisa terbendung, ya, ke aslinya. Islam ini tidak akan terhalangi, tidak terbendung perkembangannya. Kemudian wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Demikian kami terangkan, kami turunkan keterangan-keterangan. Jadilah disampaikan ayat-ayatnya. Wa annallaha yahdi may yurid, dan sungguhnya Allah menunjuki orang yang dikehendaki. Innal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang yang tawassabiin, orang yang mengetahui atau yang menguasai kitab-kitab terdahulu, wan nasara, orang Nasrani, wal majusa, orang Majusi, menyembah api, wallazina asraku, orang yang syirik. Innallaha yafsilu, sesungguhnya Allah menyelamatkan bainahum, antara mereka, yaumil qiyamah, dan sampai hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahida, dan sesungguhnya Allah atas sesuatu menyaksikan. Ini nanti Islam di akhir zaman akan menang. Jadi tidak ada orang kafir lagi. Ini ayat 18. Innallaha alam taro annallaha yasjudu